Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita semua masih beribadah di rumah-rumah. Ya mungkin ada yang di kamar, ada yang WhatsApp, dia beribadah di ruang tamu. Ya, ada di meja makan, ya kan? Jadi selama kita belum boleh beribadah di gedung gereja, kita semua tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab beribadah kepada Tuhan itu membangun iman kita. Ya, bahkan kita bisa melekat dengan Tuhan dan mendengar pesan-pesan Tuhan, khususnya di saat-saat seperti ini. Ya, pada hari ini saya akan sampaikan judul khotbah saya berjudul Damai Sejahtera di Tengah Badai. Damai sejahtera di tengah badai. Damai sejahtera ini adalah satu di antara 9 buah roh, ya. Yang dulu kita bahas mengenai sukacita, kasih, kesabaran. Pada hari ini kita akan membahas mengenai damai sejahtera, ya. Damai sejahtera kita bahas pada hari ini, khususnya pada saat-saat kita mengalami masalah ekonomi virus corona. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, jadi khotbah kita hari ini mengenai damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Ya, kita bahas dulu yang pertama kali. Damai sejahtera adalah keadaan yang sangat baik. Ini menurut Kamus Indonesia, ya, Kamus Bahasa Indonesia. Damai sejahtera adalah keadaan yang sangat baik, yaitu sejahtera, makmur, tenang dan istirahat, resting, santai. Ini saya tambahkan santainya ya saudara ya. Itu damai sejahtera. Apa arti badai? Badai ada cuaca yang ekstrim. Mulai dari hujan es, ya badai salju, badai pasir, ya debu, angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datangnya dengan tiba-tiba. Ya, badai adalah keadaan yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dua kata ini sangat bertentangan, saudara. Damai sejahtera dan badai. Orang biasanya yang ada badai kehidupan misalnya. Badai apa itu? Badai ekonomi, ya kan? Seperti sekarang ini kita nggak bisa kemana-mana, ya kan? Terus badai apa? Misalnya pekerjaan, badai kesehatan, ya, badai sukacita, nggak ada lagi yang diharapkan. Badai, orang kena badai biasanya dia tidak mengalami damai. Dan orang yang damai sejahtera, yang adalah apa? Tadi makmur, ya, sejahtera, ada sangat baik, tenang, tidak mengalami badai. Jadi ini sangat bertentangan. Orang yang di badai tidak bisa mengalami damai sejahtera. Hari ini banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Banyak sekali. Banyak sekali saudara. Apalagi udah 2 bulan orang gak bekerja. Bagaimana bisa ada damai? Virus corona sampai sekarang bukannya membaik, bukannya sudah berhenti. Tambah hari tambah banyak. Setiap hari masih ada saya di WA. Si A meninggal. Si B meninggal. Terus saudara, terus. Ya kan? Bahkan 3 hari kemarin kita di lockdown. 3 hari gak boleh keluar. Kalau naik motor gak boleh berdua. 1. Kalau kita punya anak kecil gimana? Ya anaknya naik motor sendiri kali, ditarik aja gitu. Ya gak bisa. Jadi ini benar-benar keadaan yang mencekam saudara. Ya. Dan akhir-akhir ini banyak orang kebingungan. Sudah lama dia gak kerja. Jadi virus corona ini belum selesai. Ada yang berkata, Pak, bagaimana saya bisa mengalami damai sejahtera di situasi seperti ini? Saya sudah 2 bulan, Pak, saya di PHK. Sudah 2 bulan di PHK. Bagaimana bisa mengalami damai sejahtera? Yang ada ribut terus. Bahkan ada kemarin di berita, ada orang tukang ojek yang nggak punya penghasilan. Ada istri ngomel-ngomel bunuh diri, ya kan? Bayangkan sampai orang bunuh diri karena apa? Gak ada penghasilan, gak ada income.
Karena PHK, karena kerja apapun juga nggak ada penghasilan. Akhirnya di rumah tangga ribut, ya kan? Karena apa? Bagaimana bisa damai, Pak? Sudah 2 bulan kita nggak ada duit lagi. Kita mau belanja ke pasar, beli sayur pakai uang apa? Kita ditutup usahanya 3 hari gak kerja. Bahkan udah berbulan-bulan, udah 2 bulan, berminggu-minggu kita nggak bekerja. Bagaimana kita bisa ada damai sejahtera? Udah pasti nggak mungkin lagi. Bagaimana kita bisa damai sejahtera, Pak? Kalau kita dikejar-kejar tagihan. Tagihan cicilan motor belum kebayar. Kalau nggak dibayar kita nggak bisa punya motor. Kita bisa disita, motor ditarik. Kita bagaimana bisa pergi-pergi. Bagaimana saya bisa ngojek kalau saya nggak punya motor. Banyak cicilan lain yang tertunda. Bagaimana saya bisa damai sejahtera di rumah. Kalau kita nggak sekolah tapi uang sekolah tetap ditagih. Ya enggak? Iya. Walaupun kita nggak ke sekolahan, nggak ada di kelas, tapi uang sekolah tetap ditagih. Bagaimana kita bisa bahagia, Pak? Kalau uang tabungan sudah habis, pikir sebulan selesai virus corona. Ya udahlah, kita masih bertahan pakai uang simpanan. Uang simpanan sudah nggak ada lagi, bagaimana? Kita nggak tahu, Pak, bagaimana bahagia. Virus corona tiap hari menggila, lebih parah. Ada orang yang berjatuhan. Dan bahkan kita belum tahu kapan kita bisa bekerja. Itu kita tuh tiap hari isinya resah, gelisah, cemas, khawatir, panik, takut. Gimana kita bisa damai sejahtera di tengah-tengah badai? Hari ini kita belajar. Apa itu damai sejahtera, tentang damai sejahtera menurut Alkitab? Apa kata Alkitab tentang damai sejahtera? Apa kata Alkitab tentang damai sejahtera? Damai sejahtera yang Alkitab adalah Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, yakni Yesus ya. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jelas sekali. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus telah meninggalkan damai sejahtera kepada kita semua yang percaya Dia. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Apa maksudnya Yesus berkata, damai sejahtera ku yang ku berikan padamu itu lain dengan dunia yang kasih. Ternyata ada 2 jenis damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan dan ada damai sejahtera dari dunia. Ini ada 2. Yang dari dunia apa tuh? Pada umumnya damai sejahtera bisa kita dapatkan jika kita semua dalam keadaan baik, ya kan? Apa-apa kita bisa beli, yang semuanya baik. Kita mau apapun bisa, mau kemanapun bisa. Semua keadaan baik, kita merasakan damai sejahtera. Ya. Kita damai ketika tanggal muda. Ingat, gajian, ya ada bonus, apalagi ada THR, ya kan? Ada dapat uang banyak. Itu kita bisa damai sejahtera. Pikir, aduh ntar dapat uang kita bisa beli ini, beli itu. Kemana-kemana kita bisa pergi, ya kan? Atau kita bisa memiliki damai sejahtera jika kita adalah orang kaya. Banyak uangnya, banyak depositonya, banyak propertinya. Orang kaya mungkin saat ini tenang-tenang saja, damai sejahtera. Tidak ada apa-apa. Itulah damai sejahtera dari dunia. Bayangkan misalnya apa yang kita miliki, harta kita, keuangan kita, ya kan? Apalagi properti kita diambil Tuhan, diizinkan diambil Tuhan. Kita semua kadang-kadang ngomel. Yang ada berantem di rumah. Yang ada cekcok di rumah. Kenapa? Biasanya enak bisa beli-beli, bisa kemana-mana. Semuanya bisa bagus karena ada uang banyak. Ketika diambil bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita jadi PHK. Orang banyak stres. Ada yang bunuh diri. Ini namanya damai sejahtera dari dunia. Lain kalau dari Tuhan. Lain. Ya. Jadi damai sejahtera yang dari Tuhan itulah dengan dunia. Kalau kita beri kesehatan, kita sehat nih.
ketika suatu saat kita kena virus corona, kita kena sakit stroke, darah tinggi, ya, diabetes, apakah kita masih bisa damai sejahtera? Tidak bisa, saudara. Inilah damai sejahtera dari dunia. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan tidak berpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh keadaan dari Tuhan. Contohnya Ayub kan, yang dulu kita cerita, dia kaya raya dari Tuhan, diberkati karena dia saleh, beribadah sungguh-sungguh. Karena dia beribadah sungguh-sungguh, dia diberkati. Ketika diambil oleh Tuhan melalui iblis, Tuhan izinkan iblis mengambil semua hartanya. Bahkan anaknya pun mati semua. Apa kata Ayub? Terpujilah Tuhan, dia masih damai. Orang damai bisa memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bagaimana Paulus dan Silas sama. Dia mempunyai damai sejahtera dari Tuhan, dari buah roh ini. Damai sejahtera yang aku tinggalkan bagimu tidak sama dengan damai sejahtera yang dari dunia. Paulus dan Silas punya damai sejahtera dari Tuhan. Maka ketika dia penjara, disiksa, didera, dia menderita, bahkan diborgol, dipenjara, dijaga, dia mempunyai damai sejahtera. Buktinya apa? Orang punya damai, bisa bernyanyi, bisa memuji Tuhan. Orang yang bernyanyi-nyanyi itu biasanya orang yang bahagia. Mana ada orang yang sedih, menderita, nyanyi. Itu India, lain lagi. Kalau film India gitu, nah mau sedih, ya kan nyanyi, cari pohon muter-muter. Lah itu film, ya film. Tapi nyatanya demikian, saudara. Jadi inilah damai sejahtera dari Tuhan, ya kan. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera? Kalau saat ini kita usaha sepi, ya kan. Akhir-akhir ini saudara banyak orang berdoa, Tuhan tolong kami di tengah badai corona. Tolong kami di tengah badai ekonomi. Kami nggak tahu mau kemana lagi. Kami mau bekerja dilarang pemerintah. Kami mau keluar tidak boleh, nanti ditangkap. Karena kita masih rawan banyak wabahnya. Pemerintah melarang kita keluar, itu ada baiknya. Demi kebaikan kita supaya kita tidak terjangkit virus corona. Tapi di sisi lain kita perlu bekerja. Kita perlu makan. Ada berdoa, Tuhan tolong halau dari Indonesia virus corona. Tolong dari Jakarta, dari Indonesia kau halau dari Indonesia virus corona. Ada berdoa, dalam nama Yesus aku hardik engkau virus corona. Keluar, berhenti. Apa terjadi? Sampai hari ini virus corona tetap ada. Bahkan tiap hari korban meninggal karena virus corona itu banyak sekali. Jadi kita berdoa menghardik masih ada virus corona. Pertanyaan saya, apakah kita bisa menghardik virus corona? Apakah kita anak-anak Tuhan di saat ini bisa menghardik virus corona dalam nama Yesus? Virus corona pergi, mati, berhenti. Apakah bisa demikian? Ya, inilah yang menjadi polemik, yang menjadi perdebatan saat ini. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Saya ingat beberapa tahun lalu ada juga polemik seperti ini mengenai hypergrace. Ingat? Ada Pak yang bilang kelompok tertentu keselamatan itu tidak bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat. Ada yang lagi bilang, oh nggak bisa Pak, keselamatan bisa hilang karena kita masih di dunia, masih bisa berbuat dosa. Itu berbulan-bulan sampai keluar buku-bukunya berjudul hypergrace. Nah, sekarang hari-hari ini terjadi perdebatan, terjadi polemik antara orang yang percaya bahwa virus corona bisa dijangkit, bisa dihardik. Ya. Sebab ada kelompok yang percaya bahwa pengikut Kristus atau orang percaya bisa menghardik virus corona atau meniadakan virus corona hanya dengan berkata, diam, tenanglah. Ada kelompok demikian yang yakin bisa menghardik virus corona dengan kata diam, tenanglah, maka virus corona berhenti seketika itu juga. Ada kelompok lain yang menentang, oh gak bisa dong. Tidak mungkin pengikut Yesus, orang percaya tidak bisa menghardik virus corona. Hanya Tuhan saja yang menghardik virus corona. Mana yang benar? Mana yang benar? Bisa gak virus dihardik? Atau bisa gak orang-orang percaya menghardik virus corona?
Mari kita kembali ke Alkitab. Back to the Bible. Saya nggak bisa bilang, oh nggak bisa menghardik. Orang percaya nggak bisa punya kuasa menghadapi virus corona. Dan saya juga nggak bisa bilang, oh bisa. Mari kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai virus corona? Apa mengenai menghadik badai? Ya. Apa kata Alkitab tentang menghadik badai? Kita buka ayatnya di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ini tentang Yesus menghadik meredakan angin ribut. Saya bacakan Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita bahas per ayat. Ini benar-benar Alkitab, firman Tuhan yang kita bahas. Bukan opini, bukan pendapat, bukan kira-kira. Bukan kata hati, kata pikiran, kata siapapun bukan. Tapi kata Alkitab. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya. Perahunya ombaknya gede, ya dia mau tenggelam, perahunya sudah mau guling. Semua panik. Ya. Ini menyatakan bahwa Yesus mengikut Yesus bersama-sama Yesus di dalam perahu, ya, percaya Yesus tidak berarti bebas dari masalah. Saya ulang, mengikut Yesus bersama-sama Yesus di dalam perahu tidak berarti itu bebas dari badai di danau itu. Karena lalu Yesus naik dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Muridnya pun mengikutinya di dalam satu perahu dengan Yesus. Tapi apa terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi saudara, yang mengalami angin ribut di danau itu siapa? Yesus dan semua murid-muridnya. Bukan satu murid saja, tapi semua yang seperahu dengan Yesus mengalami badai. Jadi saat ini kita nggak usah stres, nggak usah bimbang. Kita bersama-sama Yesus. Saat ini kita satu perahu dengan Yesus. Kita semua orang yang mengalami ancaman virus corona dan ancaman badai di danau. Badai krisis ekonomi. Ya. Tapi ada hal yang aneh saudara. Di sini saya lihat, saya perhatikan ada hal yang aneh. Kenapa? Semua ada badai. Perahunya begini oleng. Bahkan di kitab yang lain, Injil yang lain, di Lukas mengatakan perahu hampir tenggelam karena penuh dengan air. Ya. Tetapi di Markus katakan bahwa perahu penuh dengan air. Markus 4 ayat 37 mengatakan perahunya masuk air banyak sekali. Ya. Dan mulai penuh dengan air. Artinya apa? Begitu parah keadaannya saudara. Tetapi anehnya apa? Yesus bisa tidur. Ya kan? Lihat nih. Perahu ditembus oleh gelombang, tetapi Yesus tidur. Bisa tenang, nyaman. Mana ada sih orang tembus gelombang bisa tidur? Kan gak mungkin. Perahu oleng, semuanya bingung. Muridnya udah panik. 4 murid Yesus itu adalah nelayan. Petrus, Andreas, ya apalagi Yakobus dan Yohanes. Semua nelayan. Mereka juga ada badai. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dia panik. Mungkin dia keluarin air. Tambah dikeluarin air, masuk lagi. Dikeluarin air, masuk lagi. Bahkan dikatakan bahwa perahu mulai penuh dengan air. Tetapi Yesus tidur, santai aja. Artinya apa saudara? Bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, kepandaian murid Yesus 4 orang ahli nelayan, dia nelayan yang ahli di danau, nelayan yang ahli menangkap ikan. Sehari-hari dari kecil sampai dewasa mereka bekerja di danau, dia menguasai danau. Bahkan di mana ada ikan dia tahu, di mana ada badai dia tahu. Tapi kali ini dia tidak bisa mengatasi badai karena badainya terlalu besar. 4 orang ahli ikan, ahli di danau tidak bisa mengatasi badai. Juga biar demikian saudara, saat ini kita anak-anak Tuhan sedang mengalami badai. Kita anak-anak Tuhan mengalami badai. Kita sebagai apa misalnya? Bekerja sebagai dokter,
Sebagai apa? Lawyer. Sebagai apa lagi? Pedagang. Buka toko. Mungkin ojek online. Restoran. Semua keahlian kita. Koki. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa bekerja. Dia mau ahli apapun. Saat ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita semua di lockdown. Tidak boleh bekerja. Penghasilan semua terjun bebas. Semua penghasilan kita siapapun. Kita mau ahli bidang apapun. Di bidang pekerjaan apapun. Mau konsultan, mau apapun. Penghasilan kita terjun bebas. Ini badai ekonomi terlalu besar. Sebab ini menghantam semua pengusaha. Menghantam semua. Enggak hanya pengusaha. Semua karyawan. Semua profesi apapun dihantam. Kita lihat di daerah kita semua. Kosong semua. Bahkan yang pandai pun juga nggak bisa. Semua gelisah. Semua khawatir. Semua takut. Semua kehilangan damai sejahtera. Dan murid-muridnya Yesus akhirnya dia menyerah. Dan dia datang kepada Tuhan. Ya, bahkan di ayat Lukas 8 ayat 23 mengatakan demikian. Murid-muridnya dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Apa yang kita lakukan saudara? Maka datanglah murid-muridnya. Membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ya, jadi muridnya sudah nyerah. Dia berusaha keras. Tuhan tolonglah kita binasa. Muridnya udah panik. Udah usaha macam-macam kayak kita. Sekarang ada virus corona. Dia usaha. Ada yang jual kue kering. Ada yang jual macam-macam. Akhir-akhir ini saudara, saya banyak di WA orang. Menawarin kue kering. Menawarin madu. Menawari macam-macam lah. Ada masker. Ada hand sanitizer. Ada menawarin tembakan infrared termometer. Ada lagi menawarin barang-barang lain. Mereka berusaha semua, walaupun di rumah cari uang, bekerja untuk nafkah. Tetapi semua tidak bisa saudara. Akhirnya mereka berseru, Tuhan tolonglah kami binasa. Akhirnya Yesus bilang apa? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin di danau itu. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 mengatakan, diam, tenanglah. Dan danau dan gelombang di danau itu tenang. Saudara, ketika muridnya tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa melakukan apa di badai, dia datang kepada Yesus. Yesus, tolong, kami mau binasa. Yesus marah. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu cemas? Mengapa kamu takut? Oh, takut dong guru. Oh, banyak gede kita mau tenggelam kok. Coba kita lihat videonya. Tolong videonya. Ada videonya saudara. Bisa ada gambaran bagaimana keadaan danau itu. Saya ambil di YouTube dan video ini. Supaya bisa membantu saudara membayangkan. Ya. Ini Yesus pergi dengan murid-muridnya. Ya, di danau. Tenang, danaunya tenang. Mengikut Yesus. Yesus naik perahu, muridnya mengikutinya. Dan dia berlayar ke danau. Ya. Tenang danaunya, ya kan? Tenang banget. Ya. Dia agak ke tengah. Ya mulai agak gelap. Agak sore ya. Mulai agak mendung. Tiba-tiba ada cuaca buruk. Ada hujan. Gelombangnya tinggi. Ya. Mulai perahu diombang-ambingkan. Air mulai masuk. Waduh mulai masuk. Muridnya udah berusaha untuk layarnya diturunkan, ya, terus untuk tapi Yesus tidur, aneh sekali, ya kan? Itu panik semua, ya kan? Dia bilang, guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Gurunya dibangun-bangunkan, wake up teacher, wake up master, wake up, ya kan? Yesus gurunya datang di depan perahu, dia diam, tenanglah. Be still, quiet, calm. Dan air, gelombang dan danau itu diledakkan. Yesus marah sama murid-muridnya.
Why are you so fearful? Mengapa kamu begitu takut? How is it that you have no faith? Mengapa kamu tidak percaya? Semua heran, takjub. Ini siapa ini? Santai tidur lagi, gurunya santai dia. Tenang. Heran nih, ini orang apa ini? Kok dia bangun, berdakan badai langsung tidur lagi, santai lagi dia, tidur lagi. Inilah orang damai. Jadi Yesus menegur murid-muridnya, menegur kita semua. Ya, di saat ada badai virus corona, badai krisis ekonomi, Yesus menegur, mengapa kamu cemas? Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu panik? Mengapa kamu takut? Aku kan bersama-sama engkau di perahu. Aku bersama-sama engkau dimanapun kau berada. Aku adalah Allah Immanuel. Virus corona aku izinkan, badai aku izinkan terjadi. Aku hanya ingin tahu apakah kau cemas, kau takut, atau kau percaya padaku. Tidak mungkin di dalam perahu tenggelam semua. Tidak mungkin. Tapi dia nggak percaya sebelum Yesus menghadik danau itu. Mana ada, lalu ditulis di Alkitab. Kemudian ditemukan Yesus dan 12 punya tenggelam bersama-sama dan mati semua. Kan tidak ada. Yesus adalah berkuasa atas badai. Yesus berkuasa atas alam. Mana mungkin muridnya tenggelam mati bersama Yesus. Tapi mereka lupa bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Maka kita harus diam dan tenang di rumah saudara. Hanya Yesus yang bisa menghadik danau itu. Muridnya nggak bisa. Ya, maka kita harus tenang dan diam saudara di rumah. Tidak usah khawatir. Pak, gimana nggak khawatir Pak? Kita nggak bisa bekerja. Tenang saja di rumah. Kita bangunkan Yesus. Dengan cara apa bangunkan Yesus? Dengan berdoa. Dengan apa? Memuji, menyembah. Bercakap-cakap dengan Yesus. Baca Alkitab. Kita sedang menghampiri Yesus. Yesus bangun tolong kami. Ketika kita ada intimasi dengan Tuhan, ketika kita membaca firman, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang membangunkan Yesus di tengah-tengah badai virus corona, di tengah-tengah badai krisis ekonomi, saudara. Kita diam, tenang, tidak usah menghadik-hadik danau, tidak usah menghadik-hadik virus corona. Virus corona kau diam, tenanglah. Tidak usah. Kalau kita yang bangun menghadik virus corona, maka Tuhan akan tetap tidur. Kalau kita yang menghadik virus corona, maka Tuhan tidak mau menghadik bagi kita. Dia tenang-tenang aja. Sakarepmu dewe. Wes kowe meh opo? Kamu mau apa terserah kamu. Mau menghadik, hadik saja. Nyatanya sampai sekarang masih ada virus corona. Semakin hari semakin parah. Biarlah kita tidak usah menghadik badai virus corona. Kita datang kepada Tuhan, bangunkan Tuhan melalui doa, baca firman, memuji, menyembah. Izinkan Yesus yang menghadik virus corona bagi kita. Kalau virus corona belum selesai, pasti Tuhan sertai kita, lindungi kita, berkati kita di tengah-tengah virus corona, saudara. Ya. Jadi kita nggak usah hadik-hadik. Sebaliknya, kalau memang benar-benar Tuhan berkata, memerintahkan kita menghadik virus corona, baru kita bisa, saudara. Sebab kita nggak tahu itu suara Tuhan atau suara hati. Ada 3 suara, saya pelajarin. Suara Tuhan, suara hati atau suara diri sendiri, dan suara setan. Suara Tuhan dan suara hati itu hampir beda tipis. Kita kadang susah membedakan. Jangan-jangan Tuhan berkata nih, oh jangan-jangan hati saya. Kecuali suara setan, gampang sekali karena berlawanan dengan firman Tuhan. Suara setan itu berlawanan, kayak Hawa digoda. Oh Tuhan gak boleh melarang kamu makan buah kan? Oh boleh lah, kan ini berlawanan. Tapi kita gak tahu suara Tuhan dan apa suara hati. Jadi saudara, kita tidak usah menghadik-hadik. Ada yang bertanya, Pak bisa enggak? Ya, kita menghadik badai. Bisa. Jika benar-benar Tuhan yang memerintahkannya. Badai pasti berhenti seketika juga.
Kalau benar-benar Tuhan memerintahkannya. Pak, bisa nggak kita menghadik virus corona? Bisa. Kalau Tuhan benar-benar yang menyuruh kita untuk menghadik. Buktinya apa? Kalau memang benar-benar itu selesai, habis, itu berarti Tuhan yang menyuruh. Kalau enggak, berarti bukan yang Tuhan menyuruh. Bisakah manusia mengeringkan laut? Bisa. Masa sih Pak? Bisa. Musa itu sudah mengeringkan laut. Karena Tuhan yang menyuruhnya. Tuhan yang memerintahkan. Yosua pun bisa. Yosua pun bisa mengeringkan sungai Yordan. Bisa gak? Bisa. Kalau memang Tuhan yang menyuruhnya. Dan Tuhan berkata. Bisa gak Pak? Yeskiel menumbuhkan menghidupkan tulang yang kering. Bisa juga, bayangkan tulang yang kering. Ya udah mati udah lama. Udah kering tuh tulang-tulang. Yeskiel manusia biasa. Bisa menghidupkan tulang itu. Tumbuh daging, tumbuh syaraf, tumbuh dikasih nafas. Bisa semua kembali ke tentara banyak. Kenapa? Tuhan yang memerintahkan. Bisa. Jadi kita nggak usah tengking-tengking misalnya, hei tulang, kamu bangkit, ya nggak bisa. Nggak bisa, hanya kalau Tuhan itu bisa. Kan? Saudara, ada yang Tuhan bisa lakukan sendiri, ada yang melalui kita. Bisa nggak orang berjalan di atas air? Coba yang bilang bisa. Sekarang ke belakang, ke sungai, jalan sana ada. Nggak bisa. Bisa nggak orang bisa berjalan di atas air? Kalau bisa kita antar ke sungai dekat Indosiar. Saya tungguin saudara nyebrang berjalan di atas air. Nggak bisa. Tetapi bisa juga kalau Tuhan yang menyuruhnya. Bisa nggak Petrus berjalan di atas air? Mengopi Yesus yang berjalan di atas air? Bisa. Kita bisa mengopi Yesus. Yesus berjalan di atas air. Apa kata Petrus? Guru, kalau engkau itu suruh aku menghampiri engkau berjalan di atas air. Datanglah. Baru bisa. Karena Yesus nyata-nyata yang memerintahkan. Sekarang mana bisa? Orang gak bisa. Jadi saudara, kalau memang Tuhan dengan jelas memerintahkan kita untuk menghadik virus corona. Saya percaya hari ini kita sudah beribadah di gedung. Semua bisa bekerja normal. Buktinya tambah hari tambah parah. Tapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, pasti bilang seketika itu juga hilang virus corona dari bumi ini. Saudara, Tuhan izinkan. Bayangkan juga, Petrus yang di danau gak ada ikan. Petrus, ini Tuhan ngomong nih, Yesus ngomong. Petrus, tebarkan jalamu. Apa kata Petrus? Guru, tidak ada ikan. Sepanjang malam aku bekerja keras. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan juga. Kalau Yesus menyuruhnya, memerintahkannya, Petrus dengan santai aja tebar jalan seenaknya. Tebar aja. Apa terjadi? Seketika itu juga datang banyak ikan. Ikan sudah datang menghampiri jalan Petrus. Saudara, kita harus tahu. Apakah kita diperintah Yesus atau tidak? Jangan kira-kira, oh ini Yesus yang ngomong. Padahal enggak, suara hati kita. Ya, yang berikutnya, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus menghadik danau. Yesus menyatakan kemuliaannya pada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka kagum, ini benar-benar Tuhan. Inilah yang aku sembah, Yesus yang maha kuasa. Yesus yang berkuasa atas badai, atas danau, atas angin. Inilah Yesus yang aku sembah. Mengapa Yesus kasih tulah sampai 10 kali di Mesir? Supaya Yesus tahu, Bapak Yesus bilang ini, supaya orang Mesir tahu, orang Israel tahu, akulah Allah yang suka sembah. Maka dikasih 10 tulah. Mengapa Yesus kasih mana dari surga, burung puyuh. Semua karena Tuhan nyatakan kemuliaannya. Dalam hal ini, kenapa hanya Yesus yang bisa menghadik badai dan danau itu? Karena Yesus ingin menyatakan kekuasaannya. Menyatakan kemuliaan pada Tuhan yang menundukkan alam. Bayangkan saudara, kalau misalnya saudara
bisa menghadik badai corona, bisa menghadik hujan, bisa menghadik banjir, bisa menghadik virus ekonomi, virus corona. Maka saya percaya dalam sekejap saudara jadi orang terkenal dan dicari, orang yang paling dicari di seluruh dunia. Karena apa? Semua heran, takjub, orang apakah ini bisa meredakan virus corona? Orang apakah ini bisa dia ngomong virus corona berhenti? Orang apakah ini? Seluruh dunia akan datang pada kita. Kenapa? Kita bisa meredakan virus corona. Nanti orang yang bangkrut ke kita, orang yang sakit kanker ke kita, orang yang ada usahanya hancur ke kita. Kenapa? Kita bisa meredakan badai kok, corona bisa diredakan. Akhirnya apa? Kita jadi Tuhan. Saudara jadi Tuhan. Kalau saudara bisa meredakan seketika juga sudah habis. Ada krisis corona, dolar 16.000. Aku hadik kau dolar menjadi 10.000. Waduh, saudara jadi Tuhan loh. Dan semua orang akan mencari saudara. Ini gimana kita menggantikan saudara, menggantikan Tuhan. Jadi kita nggak usah menengking-nengking badai corona lah saudara. Yang penting kita bangunkan Yesus. Berdoa, Tuhan tolong kami. Beri kami berkat di tengah-tengah badai. Seperti Elia, kau berikan roti melalui burung gagak di tengah-tengah kekeringan. Kita tidak bisa saudara. Kita belajar dari Elisa. Ya. Elisa ketika dikepung oleh musuhnya. Elisa ini mau ditangkap oleh Raja Aram. Raja Aram bilang, kita kepung itu Elisa, kita tangkap rame-rame. Elisa itu dikepung ya. Tapi dia masih punya damai sejahtera. Saudara, di tengah-tengah virus corona, krisis ekonomi, kita harus tetap memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Maka kita bisa bersyukur, tenang hidup kita. Badai boleh ada, virus boleh ada, krisis ekonomi boleh ada. Tapi kalau kita memiliki damai sejahtera, maka Tuhan kirim pertolongan. Kalau kita percaya pada Tuhan, ada kedamaian, Tuhan kirim. Seperti Paulus dikirim pertolongan dengan dia damai, memuji Tuhan. Elisa mau ditangkap oleh Raja Aram. Semua prajurit ribuan kirim ke menyerang untuk menangkap Elisa. Tapi Elisa tenang-tenang saja. Dia punya damai sejahtera. Lihat nih. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah ya kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini Gehazi, hambanya Elisa, ya, pelayannya Elisa. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Kota dikepung oleh tentara, oleh prajurit. Lalu berkatalah pujangnya kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Tuan, kita dikepung tentara Raja Aram. Apa yang kita perbuat? Banyak sekota dikirim. Kita dikepung oleh virus corona, oleh krisis ekonomi. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan saat ini? Ada virus corona, di lockdown, tidak bisa kerja, tidak punya duit. Apa kata Elisa? Jawabnya, jangan takut. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya kan? Kan kaget. Gehazi bilang gini, Tuhan, ini musuh banyak menyerang kita. Mengepung kota. Elisa, jangan takut. Tenang saja. Gak usah resah. Gak usah khawatir. Tenang aja. Elisa punya damai sejahtera hatinya. Dia bilang sama Gehazi, yang menyertai kita jauh lebih banyak dari mereka. Bingung Gehazi, mana tuanku, mana. Kita gak ada yang bela kita, mana. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu Gehazi. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi. Loh, kalau musuhnya nggak ada kereta apinya, ini kereta berapi. Banyak sekali mengelilingi Elisa. Ketika orang Aram itu turun,
mendatangi dia, berdoa oleh Elisa, Tuhan butakanlah kiranya mata orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara, di tengah pergumulan kita, di tengah masalah krisis ekonomi, virus corona, Elisa ya yang dikepung banyak orang bisa tenang. Kita di tengah-tengah krisis ekonomi ini, maka kita tenanglah. Kita tenanglah, miliki damai sejahtera. Pak, apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan damai sejahtera di tengah badai? Tadi pembukaan saudara, ini intinya khotbah. Wah Pak Budi khotbahnya lama amat. Enggak saudara, ini enggak lama. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan damai sejahtera di tengah badai? Ya. Filipi 4 ayat 6-9 mengatakan demikian saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir apapun juga. Virus corona, jangan khawatir. Gak ada duit, jangan khawatir. Gak punya pemasukan, jangan khawatir. Ya, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu ya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Jadi kita tidak usah khawatir. Guru yang mengatakan, mengapa kamu takut, kamu kurang percaya? Kan? Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, tapi bangunkan Yesus di dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Itu yang hanya kita bisa lakukan. Tuhan ingin semua anak-anak Tuhan, ya, dimanapun berada, Tuhan ingin saat-saat ini kita berdoa, kita memohon dengan ucap syukur, tidak usah khawatir. Karena memang virus corona itu Tuhan izinkan, Tuhan yang mengizinkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan mengatakan sehelai rambut kita tidak akan bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Dia ingin kita berdoa. Dia ingin kita memohon. Tidak usah tangking-tangking lagi. Tuhan gak suka itu. Karena apa? Karena kita mau mengandalkan kemampuan kita. Gak bisa. Tuhan maunya kita yang datang. Tuhan, aku berdoa. Aku mohon Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan ini kami ingin Kau tolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami. Terima kasih Yesus, Engkau telah berikan kami damai sejahtera dengan berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah badai. Walaupun belum kelihatan, kita terima kasih dulu sama Tuhan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau sudah berdoa, memohon, mengucap syukur dan tidak khawatir, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui pikiran kita. Mana mungkin sih orang gak ada duit kok bisa damai sejahtera? Mengapa sih ada orang lagi menderita krisis ekonomi kok bisa damai sejahtera? Itu gak masuk akal. Tapi Tuhan berikan supaya kita tetap mengalami damai, ketenangan, bukan sukacita di dalam tengah-tengah badai ini. Jadi gimana caranya? Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, ya, semua yang benar, semua yang mulia, ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi saudara, saat ini kita harus memikirkan apa? Semua ini yang baik-baik. Jangan pikirkan, ini mati. Kenapa mati? Aduh kasihan loh. Dimasukkan ke kantong. Aduh ini mati. Aduh ini diopnam. Aduh gimana kita gak bisa makan nih. Ada lagi krisis ekonomi tambah panjang. Sampai 3 bulan lagi. Kita takut lagi. Gak usah pikirkan itu semua. Justru kita dapat info itu gak apa-apa. Tuhan ini loh. Info demikian. Ini keadaan demikian Tuhan. Tapi aku percaya pada Engkau. Aku tidak pikirkan itu. Aku pikirkan Engkau saja. Yang baik-baik dari Engkau. Ya. Dan orang kacau udah stres. Dikasih tahu yang hal-hal negatif. Kita tambah stres lagi, down lagi. Saya nggak pernah khawatir mengenai hal-hal di WA itu saudara.
Karena saya percaya Tuhan akan memberikan padaku damai sejahtera yang tidak masuk akal. Yang melampaui pikiran kita, melampaui segala akal dalam hati dan pikiran saya. Maka saya gak pernah tenang, gak pernah takut gitu loh. Berkat datang sendiri nanti. Ya. Dan apa yang telah kamu pelajarin, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang kamu dengar hari ini? Firman Tuhan. Apa yang kamu lihat hari ini? Firman Tuhan. Pikirkanlah itu, lakukanlah itu saudara. Maka hari-hari ini kita di lockdown, yang gak bisa keluar rumah, bacalah Alkitab saudara. Alkitab kalau kita baca sehari 4 jam, saudara bisa habiskan buku ini setahun, itu bisa 8 kali. Kalau 2 jam sehari sudah baca Alkitab, setahun sudah bisa baca 4 kali. Kalau setengah jam atau 25 menit sudah baca Alkitab, setahun bisa habis 1 buku. Kalau 4 jam, itu 8 kali. Kalau 2 jam sudah baca tiap hari, 2 jam aja, 4 kali buku ini habis sudah baca. Kalau sudah baca Alkitab ini saudara, waduh, kita hidupnya tenang, damai. Jadi apa yang kita harus memiliki doa yang benar. Apa doa yang benar? Kita kasih waktu teduh. Pagi-pagi, waktu teduh. Kita berdoa, baca firman, ada intimasi dengan Tuhan. Maka kita bisa pegang suara Tuhan. Dari Tuhan atau dari mana? Kalau dari Tuhan, kita bisa lakukan sesuatu yang mustahil. Saudara, dan memiliki pikiran yang benar. Dan melakukan firman yang benar, saudara. Ya, jadi saudara kita harus benar-benar harus mengalami damai sejahtera tengah-tengah badai. Tim musik dan WL siap semua. Saudara, hari dia belajar damai sejahtera di tengah badai. Jadi kita sekali lagi saya ulang, kita tidak usah menghardik virus corona, tidak usah menghardik krisis ekonomi, karena kalau bukan dari Tuhan, kalau Tuhan tidak memerintahkan, tidak terjadi sesuatu. Misalnya virus corona tidak akan berhenti. Bahkan semakin dihardik, semakin hari virus corona semakin mengganas. Semakin banyak korban berjatuhan. Semakin dihardik, krisis ekonomi semakin menjadi-jadi. Tetapi kita tidak perlu menghardik badai, tetapi kita cukup bangunkan Yesus. Ya, berdoa, baca firman, dan naikkan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka kita punya kedamaian dalam hati. Kalau kita damai dalam hati, kita bisa memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Maka di saat itu ada pertolongan Tuhan. Ketika Paulus dan Silas ada badai, ada menderita, dia ada damai sejahtera, dan dia dari damai itu dia bisa menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa, maka ada pertolongan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan saat ini hanya datang dari Tuhan untuk memuji, menyembah, berdoa, baca firman Tuhan. Maka Tuhan akan berikan pertolongan kita, Tuhan memberikan pertolongan pada Paulus dan Silas. Ya, jadi saudara, kita ingat bahwa kemana kita harus pergi saat-saat kita ada badai, kepada Tuhan. Saat badai menderu, kita berseru kepada Tuhan. Saat badai menyerang kita, mari saudara kita tetap berseru kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti beri pertolongan pada kita. Amin. Ya Tuhan, kemana kami harus mencari Tuhan? Pertolongan Tuhan. Kalau anak-anak-Mu semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini sedang mengalami badai kehidupan, wabah virus corona, krisis ekonomi. Mungkin saat ini anak-anak-Mu sedang mendengarkan firman-Mu dalam keadaan sedang di PHK, sedang bingung mencari nafkah, sedang kebingungan bagaimana mereka bisa meneruskan hidup ini karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan. Oh Tuhan, satu hal kami percaya, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup meredakan badai dan angin di danau itu Tuhan. Angin dan danau itu reda, menjadi tenang sekali. Karena Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu pada murid-murid-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, kami mengalami badai yang sama saat ini. Badai virus corona dan krisis ekonomi Tuhan. Dan kami percaya, kami membangunkan Engkau. Kami datang kepada Engkau. Ketika kami datang kepada Engkau dengan doa, pujian, penyembahan. Bahkan kami mau intimasi dengan Engkau. Kami baca firman-Mu dan percaya Engkau berseru-seru kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan meredakan badai ini Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang kepada Engkau, sesuatu terjadi. Ketika orang datang kepada Engkau, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang mati pun Kau bangkitkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya hanya Yesus Kristus yang sanggup meredakan badai. Yesus Kristus yang sanggup meredakan virus corona. Yesus Kristus yang sanggup meredakan krisis ekonomi. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Apapun kami, betapa ahlinya apapun kami dalam bidang pekerjaan, saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa selain datang pada Engkau dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, bahkan semua yang mendengarkan ibadah ini dan firman-Mu pada pagi hari ini, dimanapun berada di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan kekuatan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami krisis ekonomi Tuhan, Engkau berkati, bahkan berlimpah-limpah. Yang ada masalah keluarga, Engkau campur tangan Tuhan. Engkau berkata, marilah kepadaku, engkau yang beban berat, lesu, lemah dan beban berat, maka akan memberi kelegaan. Tuhan, kami semua sedang datang kepada Engkau. Kami semua saat ini sedang lesu, lemah dan berbeban berat. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau berikan kami kelegaan. Dan Kau berikan kami damai sejahtera di tengah-tengah badai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.